Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il ibadat wa awqafana ila jami'i iktisabis sa'adat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ni'amil mutaradifat. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailuha minal muhlikat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyad fi afdalil ayat wal mu'jizat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Wa usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Jamaah salat Jumat Masjid An-Nur Sukarame yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Berkat Dialah kita masih bisa menghirup udara yang segar. Berkat Dia jualah kita masih bisa bernapas. Berkat Dia jualah kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sudah sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Manusia diciptakan dari setetes air mani yang hina, kemudian dijadikan segumpal darah, lalu dijadikan daging, lalu diberikan tulang belulang, kemudian tulang-tulang tersebut dibungkus lagi dengan daging. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalaqna khalqan akhar, dan kami jadikan ciptaan tersebut sebagai manusia yang sempurna. Oleh karena itu, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa sudah sepatutnya menyembah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak juga lupa bertawasul ataupun bersolawat kepada utusannya, yaitu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa setelah memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian bertawasul kepada utusannya, kemudian harapannya adalah hidup kita ini akan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Quran sudah menjelaskan tentang konsep rezeki umat manusia secara jelas dan detail. Al-Quran mengatakan bahwa rezeki umat manusia dan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini, Allah lah yang akan menanggungnya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Tidak ada satu pun binatang melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung akan rezekinya, dan Dia mengetahui di mana ia tempat tinggalnya dan di mana tempat persembunyiannya, karena semuanya itu sudah termaktub dalam kitab yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dari ayat tersebut jelaslah bisa kita mengambil kesimpulan bahawa rezeki umat manusia dan seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang dekat maupun yang jauh, yang besar ataupun yang kecil, sesungguhnya adalah semuanya Allah lah yang akan menanggung rezekinya. Jadi bahwasanya manusia sesungguhnya adalah tidak perlu risau apa yang akan dimakan hari ini dan apa pula yang akan dimakan esok hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam menganjurkan tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang itu mahdah ataupun yang ghair mahdah, baik yang itu wajib sifatnya maupun yang sunnah. Tapi di sisi lain, Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar selalu berusaha mencari penghidupan yang layak di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Bergegaslah mencari pahala untuk urusan akhiratmu nanti, tapi jangan engkau lupakan kehidupanmu di dunia. Maka berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Jadi sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntut ada sebuah balancing, ada sebuah persamaan antara kehidupan kita di dunia dengan kehidupan kita nanti di akhirat. Karena kenapa? Ad-dunya mar'atul akhirah, sesungguhnya dunia ini merupakan cerminan daripada akhirat kita nanti. Ketika kita di dunia ini menjadi sukses, ketika kita di dunia ini bermanfaat bagi orang lain, insya Allah di akhirat nanti pun kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu dalam Al-Quran dijelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada guna harta benda, tidak ada guna anak, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang bersih dan suci. Dalam hadis yang lain, 1400 tahun yang lalu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya. Apa kata beliau? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah kamu untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Dalam hadis yang lain pun beliau bersabda, apa kata beliau? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyatatiba ahadukum uzmatan ala dhahri khairun min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna. Seseorang dari kamu itu memanggul kayu bakar di atas punggungnya, itu akan lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik itu diberi ataupun tidak diberi. Jadi sesungguhnya bahwa adalah apapun profesi kita hari ini, baik itu dilihat orang ataupun tidak baik dilihat oleh orang, selama itu halal kemudian bermanfaat bagi diri kita dan keluarga serta orang lain, yakinlah bahwa saudaraku itu merupakan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para nabi Allah serta rasul Allah, mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kadar ketakwaannya itu tidak bisa dilakukan lagi, tidak bisa diukur. Seandainya mereka berdoa pada hari ini, maka hari ini pun doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang saleh, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, kemudian Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman,
Yunus, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan estafet di permukaan bumi ini. Tapi ketika berhadapan dengan pekerjaan urusan dunia mereka pribadi, mereka tidak segan-segan untuk melakukan pekerjaan tersebut oleh tangannya mereka sendiri. Contoh, Nabi Daud alaihissalam, dia tidak pernah memakan sesuatu pun kecuali dari hasil tangannya sendiri. Bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi pengusaha yang sukses ketika dia masih muda, sudah menjadi pengusaha yang bisa diterima oleh golongannya, bahkan ketika itu usahanya sudah sampai jauh ke luar negeri ketika itu. Ini menunjukkan bahwa dunia ini merupakan sangat luas dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa manusia ini akan diberikan sesuatu untuk menghadapi dan mengarungi dunia yang dahsyat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pemberian yang disebut al-hawas wal masyair, panca indera yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bagaimana ketika mata masih bisa melihat dengan jernih dan baik, bagaimana ketika kedua tangan masih bisa diajak bekerja dengan baik, bagaimana ketika kedua kaki masih bisa diajak melangkah ke hal yang baik. Ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan secara gratis dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, Sudahkah kita memanfaatkan pemberian tersebut dengan sebaik-baiknya? Sudahkah pemberian tersebut bermanfaat bagi diri kita dan orang lain? Maka pertanyaan itu semua ada pada benak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man amsa kalan min amali yadayhi amsa maghfuran lah." Barang siapa yang pada sore harinya itu merasa lelah, merasa lemah, merasa letih akibat dia bekerja dari pagi hari, amsa maghfuranlah, maka sore hari itu juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita selalu berdoa bahwa rezeki itu bisa dibedakan kepada dua bagian. Ada yang bersifat materi, ada juga yang bersifat non materi. Yang bersifat materi ini terkadang memang punya kita dan terkadang hanya mampir lewat tangan kita, sebab bisa jadi rezeki tersebut milik orang lain hanya lewat tangan kita. Tapi rezeki yang bersifat non materi inilah yang betul-betul punya kita. Kita mempunyai kawan yang baik yang mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Ini juga merupakan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang baik serta luas dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa zayyanahu bil 'aqlil hasan wa syarrafahu bil khuluqil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.